Universitas Imelda Medan, Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan 2026. Hai semuanya, perkenalkan saya Misla Natalis Timora dengan NIM 258201054 dari Program Studi Sarjana Farmasi tingkat 1B. Di sini saya akan membuat video tentang minyak atsiri dan cara pengolahannya untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakognosi dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Samosir SSI MSI dan Ibu Apoteker Novica Aldefendri SPA MSI. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan minyak atsiri? Minyak atsiri atau essential oil adalah senyawa alami yang berasal dari tumbuhan, beraroma khas, dan bersifat mudah menguap pada suhu kamar. Umumnya, minyak atsiri ini diperoleh dari proses penyulingan atau distilasi, baik itu dari bagian-bagian tanaman akar, kulit batang, daun, bunga, dan buah. Minyak ini biasanya tidak berwarna, kurang padat dibanding air, dan berfungsi sebagai dasar wangian. Ciri-ciri dari minyak atsiri yang pertama, mudah teroksidasi, kedua, larut dalam pelarut organik seperti ether dan alkohol, yang ketiga, lipofilik, sehingga tidak larut dalam air, yang keempat, sifat volatil atau mudah menguap. Bagaimana cara mendapatkan atau mengekstrak minyak atsiri? Ada beberapa cara untuk mengekstrak minyak atsiri. Di antaranya, pertama, distilasi, kedua, ekstraksi dengan pelarut organik, ketiga, ekstraksi dengan karbon dioksida, keempat, enfleurasi, kelima, penekanan atau cold pressed extraction. Di sini kita akan membahas tiga. Yang pertama, distilasi uap, kedua, ekstraksi karbon dioksida, ketiga, cold pressed extraction. Metode destilasi uap. Ketel pertama dengan isi air dipanaskan hingga mengeluarkan uap. Uap mengalir ke dalam ketel yang berisi tanaman. Terjadi penetrasi uap panas yang akan melepaskan minyak atsiri yang ada di dalam bahan. Komponen yang mudah menguap akan lebih dulu keluar daripada komponen lain. Setelah melewati kondensor yang berisi air pendingin, campuran air dan minyak atsiri yang berbentuk gas akan mengembun menjadi cairan dan masuk ke tangki separator. Perbedaan berat jenis antara air dan minyak atsiri akan membuat dua bahan itu terpisah dan akan dipisahkan oleh separator. Perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut untuk mendapatkan minyak atsiri dengan kadar kemurnian yang tinggi. Ekstraksi dengan karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan karena tidak berwarna dan tidak berbau, dan ekstraksi dengan cara ini dapat dilakukan tanpa pemanasan. Sehingga diharapkan minyak atsiri bisa sama dengan bahan yang terkandung di dalam bahan mentah serta tidak mengalami perubahan warna dan aroma. CO2 diberi tekanan yang terus berubah-ubah hingga bentuknya berubah menjadi cairan atau gas. CO2 di dalam tangki bertekanan akan berbentuk cairan, dialirkan dengan bantuan pompa ke dalam ketel berisi bahan yang akan diambil minyak atsirinya. Setelah CO2 dan bahan berinteraksi, akan terjadi ekstraksi, di mana minyak atsiri, pigmen, dan resin akan dilarutkan CO2. Campuran ini akan dialirkan melalui pipa ke separator untuk dipisahkan. Sebelum mencapai separator, terdapat katup yang akan menurunkan tekanan, sehingga CO2 akan mengalami perubahan wujud menjadi gas. Gas ini akan dialirkan kembali ke dalam tangki bertekanan tadi. Sementara campuran minyak, pigmen, dan resin akan mengalami pemisahan di separator. Ekstraksi ini sangat ideal pada bunga seperti mawar dan melati karena menyerap senyawa dengan lembut.
cocok untuk bagian yang mengandung senyawa beraroma tinggi dan mudah rusak. Pada metode cold press extraction akan menggunakan tekanan mekanis. Biasanya metode ini digunakan untuk mengekstrak minyak atsiri pada bagian buah, contohnya jeruk nipis atau lemon. Semua buah ditempatkan dalam alat penghancur yang akan menusuk dan memecahkan kantong minyak esensial yang terletak pada bagian bawah kulit buah. Minyak atsiri dan pigmen akan mengalir ke dalam alat pengumpul. Seluruh buah tadi akan ditekan dan diperas untuk mengeluarkan sari dan minyaknya. Campuran ini masih mengandung padatan dari buah-buahan tadi, maka harus dipisahkan padatannya melalui penyaringan dan disentrifugasi untuk memisahkan minyak dan sari buah. Berikut saya tampilkan cara mengekstrak minyak atsiri dari tanaman serai dengan metode distilasi. Pertama, masukkan tanaman serai yang telah dipotong kecil ke dalam labu didih. Lalu, tuangkan air hingga memenuhi labu didih. Ketiga, labu didih dihubungkan dengan set kondensor lalu dipanaskan. Minyak atsiri yang terkandung di dalamnya akan keluar ke permukaan air. Minyak itu akan terbawa uap air menuju kondensor yang akan terkondensasi dan fase cairnya ditampung dalam beker gas. Jika dilihat dari dekat, akan terlihat adanya perbedaan fase antara minyak atsiri dan air. Jika beker gelas sudah penuh, kondensor dipindahkan ke dalam corong pisah untuk memisahkan minyak atsiri. Minyak atsiri pada serai memiliki komposisi utama senyawa yang bersifat nonpolar. Hal inilah yang membuat minyak atsiri terpisah dari air. Dalam corong pisah terbentuk dua fasa, yaitu air dan minyak. Buanglah fasa air hingga tersisa hanya minyaknya saja. Minyak atsiri yang terpisah dimasukkan ke dalam vial. Inilah minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman serai, memiliki aroma khas tanaman serai yang cukup menyengat. Berikut 10 contoh tanaman penghasil minyak atsiri. 1. Sirih. Minyak atsiri sirih dikenal karena kandungan fenol dan turunannya menjadikannya agen antimikroba, antiseptik, dan anti jamur, serta insektisida alami. 2. Minyak atsiri melati digunakan sebagai bahan baku parfum, antidepresan, agen antibakteri, pereda nyeri otot, dan afrodisiak. 3. Minyak atsiri serai kaya akan senyawa citronellal, geraniol, dan citronellol yang memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Minyak atsiri mawar berfungsi sebagai agen relaksasi, antibakteri, dan pelembab karena kandungan emolian. Minyak ini diolah menjadi produk turunan seperti parfum, sabun mewah, toner atau skincare, minyak pijat, dan lilin aromaterapi. 5. Minyak atsiri kunyit adalah ekstrak esensial yang kaya akan antioksidan dan senyawa antiinflamasi sehingga banyak diolah menjadi produk anti jerawat, eksim, obat oles pereda nyeri, serta suplemen kesehatan. 6. Beluntas. Ekstrak ini paling sering dijadikan bahan aktif untuk deodoran alami, penghilang bau badan, sabun mandi antiseptik, obat jerawat, dan meredakan peradangan. 7. Sirih Cina. Dalam industri farmasi dan kecantikan, minyak ini sering diolah menjadi produk perawatan kulit seperti krim, serum, atau salep untuk mencerahkan kulit,
aromaterapi, serta bahan aktif antimikroba pada sabun dan pembersih. 8. Lengkuas. Minyak ini banyak dimanfaatkan untuk kesehatan kulit kepala, pereda nyeri otot, aromaterapi, dan campuran obat-obatan karena kaya akan sineol dan fenol. 9. Jeruk nipis. Lime essential oil adalah ekstrak alami yang kaya akan senyawa limonen, dapat dibuat bahan sediaan inhalasi karena aromanya dapat membantu memberikan sensasi lega pada saluran pernapasan. 10. Bawang putih. Minyak atsiri ini kaya akan sulfur dan alicin untuk kesehatan, menjaga imun dan jantung, anti kanker, serta penyedap makanan. Demikian video yang bisa saya paparkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.